Mas Sarandi, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Frisa. Terima kasih banyak untuk waktunya pada pagi hari ini, Mas Sarandi. Kalau kita lihat dari Wall Street ini kayaknya harapan soal pemangkasan suku bunga di bulan Maret katanya gitu ya, mayoritas melihat ada peluang di bulan Maret 2024 masih bergejolak kembali setelah sempat terjadi aksi profit taking, menguat lagi semalam. IHSG ada peluang juga rebound kah setelah kemarin turun hampir 1%? Iya, saya rasa masih ada peluang untuk rebound lagi Mbak Frisa. Karena signifikansi dari pemangkasan suku bunga ini yang sebenarnya dinantikan oleh investor, di mana pemangkasan suku bunga menyebabkan rupiah pun jadi lebih menguat dibanding kemarin-kemarin, sehingga ini mendukung momentum penguatan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2024 kemudian. Adakah target Mas Sarandi untuk indeks harga saham gabungan berpeluang menguji resisten kembali di 7.200-an begitu ya, yang sudah sempat tercapai, ataukah Anda melihat di sisa-sisa tahun 2023 ini kayaknya sudah berat dan mungkin window dressing atau Santa Claus rally udah terbatas? Kalau dibilang window dressingnya sudah terbatas, mungkin ya saat ini target IHSG saya sejak bulan Agustus itu di 7.100, 7.200, dan ini sudah tercapai. Adapun pemangkasan suku bunga, dan kemarin The Fed juga mempertahankan suku bunganya itu menjadi katalis positif untuk bursa, dan ini terindikasi dengan asing mencatatkan net buy dalam 1 bulan terakhir di bursa sekitar 2,5 triliun dan 3,6 triliun di year to date. Jadi saya pikir pelemahan bursa 1% kemarin itu disebabkan karena profit takingnya, karena penguatannya sudah cukup berlangsung cukup lama selama 1 bulan terakhir ini. Oke, jadi masih akan berlanjut aksi profit taking ini menurut Anda, dan target Anda di 7.200 kan juga sudah tercapai. Jadi ada peluangnya range-nya akan lebih ke level berapa untuk IHSG? Range-nya saya di kisaran 7.100, 7.200. Profit taking hanya berlangsung sebentar sih saya Mbak. Saat ini kan katalis lain yang sedang diperhatikan ada seperti BOJ, apakah dia keputusan kemudian moneternya seperti apa. Lalu juga ada PBOC yang Bank Sentral China itu juga akan mengadakan rapat. Itu akan menjadi salah satu katalis apakah Indonesia itu juga akan ekonominya bergairah, karena kalau kita lihat ya, US itu kan dia memiliki sekitar 46% kaum dunia, di mana apapun kebijakan The Fed itu akan mempengaruhi dolar, mempengaruhi investasi, nilai dari bursa. Dan China itu merupakan partner utama kita. Jadi kalau dia menurunkan suku bunga, itu akan berimbas terhadap ekspor kita yang akan lebih bagus karena ada permintaan dari China. Sementara kalau Jepang? Jepang itu lebih kita lebih besar ke China, Mbak Frisa ya. Jepang itu dari sisi moneternya, cuman kalau di China partner utama kita tetap China. Oke, berarti terkait Bank of Japan yang hari ini diperkirakan akan menyampaikan soal keputusan suku bunganya dan diperkirakan akan mulai menjauh dari kebijakan moneter yang sangat longgar, tidak akan terlalu mempengaruhi IHSG hari ini? Iya, saya rasa begitu. Oke, proyeksi Anda untuk IHSG di hari Selasa ini akan seperti apa? IHSG di hari ini saya proyeksikan masih akan mix ya di level saat ini sih. Sekarang masih menunggu keputusan PBOC besok hari Rabu meetingnya. Oke, People Bank of China. Jadi akan lebih menantikan keputusan dari Bank China begitu ya. Kalau terjadi penurunan, ini akan disambut baik oleh market, khususnya di Indonesia ya? Iya, betul. Ini yang dinantikan sama investor. Saya baca-baca ekonom di sana memperkirakan butuh sekitar 25 basis point penurunan suku bunga di sana untuk menjaga momentum supaya tidak stagnan di sana ya. Baik, berarti ada kecenderungan IHSG akan mengalami rebound kalau nggak hari ini, besok, kalau misalnya keputusan dari People Bank of China atau Bank Sentral China ini sesuai dengan proyeksi ada penurunan 25 basis point begitu? Betul. Itu yang dinantikan karena sektor properti di sana kan sudah sangat terpuruk ya, sehingga memerlukan beberapa hal untuk mendorong lagi sektor propertinya.
Oke. Dan perlu diperhatikan sektor properti di China itu menyumbang 20% dari ekonomi China. Baik, sambil menantikan kebijakan dari Bank Sentral China, mengantisipasinya seperti apa saat ini? Sebelum pembukaan perdagangan, sebaiknya strategi yang dilakukan seperti apa? Apakah kembali menyasar saham-saham yang liquid atau bagaimana? Iya, rekomendasi saham saya masih saham-saham big caps, karena saham-saham big caps ini kemarin sudah tertahan, dan saham-saham big caps yang saya rekomendasikan ada beberapa seperti BRI, itu masih saya rekomendasikan di target price 5.800. Ada SCBP, itu juga saya rekomendasikan di 12.500. Lalu saham lain mungkin bisa diperhatikan juga Medco, cuman ini lebih ke tahun 2024 ya. Oke, belinya itu saat ini untuk di-keep di tahun 2024 dengan sentimen yang dinilai akan jauh lebih positif atau bagaimana? Kalau untuk saham, karena saya analis fundamental, maka saham-saham yang tadi saya rekomendasikan beli untuk jangka panjang, paling tidak untuk 3 bulan ke depan ya Mbak Prisa. Oke, paling tidak untuk 3 bulan ke depan ya. Baik, kami juga punya data nih mengenai kinerja dari indeks LQ45 dan mungkin bisa ditunjukkan di layar pemirsa di mana kinerja dari indeks LQ45 atau saham-saham liquid 45 ini itu terpantau dalam 1 minggu terakhir ini memang ada kenaikan ya pemirsa, mencapai sekitar 1,3 ya di atas 1% lah. Kemudian kalau berbicara mengenai 1 bulan sebelum terjadi koreksi di sore hari kemarin untuk indeks LQ45 itu sempat naik hampir 4%. Atau 3, lah ya lebih ke 3%-an ya, 3,42% seperti yang tertera di layar. Oke. Ya. Kita beruntung dari ada ini sih Mbak Prisa, satu dari yang big caps itu kan sekarang udah mulai ada momentum penguatan. Di sisi lain ada saham-saham Pak Prayogo juga yang menunjang mensupport IHSG dalam beberapa bulan terakhir ini. Jadi dua-duanya ini mendukung penguatan bursa di akhir tahun ya 2023 ini. Oke, kalau begitu kita ulas satu persatu tadi ya. Anda tadi masih merekomendasikan emiten khususnya yang liquid begitu blue chips masih perbankan. Nah, kalau melihat perbankan ini apakah valuasinya tidak terlihat sudah cukup tinggi? Kalau untuk investor retail bagaimana? Iya, kalau harga saham memang cukup premium ya di 5.500-an. Cuman kalau di sisi proyeksinya, saya perkirakan pertumbuhan kredit BRI itu tahun depan bisa tumbuh 10% dan loan yieldnya di 12,8%. Sementara NPL yang saat ini tahun 2003 menjadi concern analis, itu di tahun depan saya perkirakan akan lebih baik dan di bawah level 3%. BBRI juga di tahun 2023 itu bisa dibilang saham perbankan underperform karena ada tekanan kekhawatiran dari El Nino sehingga menyebabkan harga beras meningkat dan menjadi kekhawatiran target dari pinjamannya BRI yang 47%-nya itu di mikro itu akan menjadi penghambat kolektabilitas BBRI tahun 2023. Sehingga saat ini dengan El Nino sudah mungkin bisa dibilang sudah melewat, terus juga beras saat ini sudah lebih terkendali, lalu juga kampanye yang biasa perputaran uangnya juga lebih bagus, maka kolektabilitas BRI tahun ini hingga akhir tahun ini hingga tahun depan juga akan lebih baik. Sehingga ini menjadi basis kenapa saya merekomendasikan BBRI untuk akhir tahun 2023 dan tahun 2024. Ada target di level berapa untuk Bank BRI? Saya targetnya di 5.800. 5.800. Kemudian strategi belinya di posisi berapa? Nanti akan kita ulas lebih jauh. Mengingat tadi sudah di sounding gitu ya. Saham-saham yang direkomendasikan adalah BRI, Medco, SMGR, ICBP. Semuanya adalah saham LQ45 ya Pak Randi ya? Iya Mbak Prisa, benar. Ditahan dulu Pak. Kita lanjutkan mengenai saham pilihan ini pemirsa. Dan juga informasi pembukaan perdagangan sesi pertama hari Selasa ini. Usai jeda pariwara berikut. Tetaplah di Power Breakfast segmen Market Buzz.